saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, jemaat Betani El-Betel Solo Baru. Pada saat pagi ini kita mau mendengarkan saat teduh renungan harian. Tapi sebelumnya saya ingin membawa kita semua dalam satu pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, Salam. Pada saat hari ini renungan firman Tuhan kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kalau berbicara tentang menjadi seorang murid, itu saya teringat dengan kisahnya Elisa terpanggil, di mana terpanggil menjadi seorang muridnya Elia. Saya akan bacakan di ayat 1 Raja-Raja 19 ayat ke-19 sampai 21. Berikutnya Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, dan ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan
memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiap-siaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, jadi satu perikop ini berbicara tentang Elisa terpanggil menjadi seorang nabi untuk bangsa Israel, melanjutkan Elia. Jadi Elisa ini terpanggil untuk menggantikan Elia, di satu saat nanti menggantikan Elia sebagai nabi untuk bangsa Israel. Jadi sebelum nanti kita baca lebih dalam lagi tentang perikop-perikop yang lainnya, bagaimana Elisa nanti jadi nabi untuk bangsa Israel yang begitu luar biasa. Tapi Nabi Elisa ini diawali pelayanannya di perikop ini, di mana Elisa dipanggil oleh Elia ketika lagi membajak dan di situ mereka berdua bertemu. Dan di ayat yang terakhir di ayat yang terakhir katakan bahwa sesudah Elia melemparkan jubahnya dan Elisa mengambil jubahnya, minta izin sama orang tuanya dan memasak daging lembunya itu. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Jadi setelah itu Elisa mempersiapkan diri menjadi pelayan Elia. Jadi kita mau berbicara bahwa sebelum Elisa jadi muridnya Elia, apa saja yang dilakukan di perikop ini. Elisa itu melakukan hal ini, teman-teman, bahwa dia berbalik daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Jadi bukan cuma ketika Elisa ini terpanggil itu minta izin sama orang tuanya kayak gitu kan, tapi saya cuma menggarisbawahi sesuatu yang luar biasa, di mana dia juga memasak daging itu dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ya, jadi kalau kita mau bilang bahwa ketika Elisa itu terpanggil jadi pelayan, ya terpanggil sebagai muridnya Elia, yang dilakukan Elisa pertama yaitu membakar bajak lembu yang digunakan untuk bertani. Karena Elisa ini basicnya ya, dia bukan keturunan para nabi, bukan keturunan para nabi yang ada di Israel, tapi dia basicnya adalah dia itu sebagai seorang keluarga petani, ya keluarga petani. Dia pun bertani, dan dikatakan ketika dia dipanggil sama Elia sebagai mau nggak kamu menjadi murid, dilemparkan jubahnya kepada Elisa. Elisa mau diambil, dan yang dilakukan adalah membakar bajak lembu itu dan memasak daging lembu itu dan dibagi-bagikannya. Jadi yang saya ingin garis bawahi bahwa ketika awal pelayanan Elisa yang luar biasa, nanti di perikop selanjutnya mengatakan Elisa adalah nabi yang luar biasa ketika dipakai Tuhan. Tapi dimulai dari ketika dia terpanggil, dia melakukan bahwa membakar bajak yang digunakan untuk bertani itu ibaratkan sebagai bahwa dia ngerti, Elisa ini ngerti bahwa panggilan Allah itu menjadikan dia seorang muridnya Elia, menjadikan dia suatu saat nanti jadi pelayannya Tuhan, itu adalah panggilan yang mulia. Dia ngerti bahwa ada sesuatu yang besar, lebih besar daripada pekerjaannya ketika dia bertani, ya lebih besar daripada pekerjaannya ketika dia membajak sawah sampai hasilnya luar biasa. Tadi katakan bahwa dia punya 12 pasang lembu, ya berarti banyak sekali dia memiliki sawah sampai dia punya 12 pasang lembu itu kayak gitu kan. Tapi dia ngerti panggilan Tuhan untuk menjadi pelayannya Tuhan itu lebih dari
apapun, lebih dari pekerjaannya dia, lebih dari apa yang dia kerjakan ya. Mungkin saat hari ini kita semua keluarga di Betani ini kita mendapat panggilan melayani Tuhan, misalnya hari Minggu bermain musik atau penerima tamu kita, atau melayani perjamuan ataupun membersihkan gereja atau setelah ibadah menyemprot disinfektan kayak gitu. Ketika itu menjadi panggilan kita semua untuk melayani Tuhan di gereja ya. Biarlah kita punya sikap seperti Elisa ini, bahwa dia ngerti bahwa panggilannya itu lebih dari pekerjaan, dalam arti kalau Tuhan sudah manggil untuk kita melayani Tuhan ya, berikan waktu, berikan tenaga, karena itu lebih berharga dari apapun ya. Dari apapun, misalnya kita udah dapat melayani Tuhan di gereja, udah ada jadwalnya, kita kosongkan hari itu untuk melayani Tuhan, kita beri waktu kita, tenaga kita. Karena Elisa ini ngerti bahwa panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan itu lebih dari apapun, bahkan apa yang dia lakukan kesehariannya. Jadi kita mengerti bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, persiapkan hati, tenaga dan pikiran, semuanya dipersiapkan. Biarlah kita memiliki sifat seperti Elisa, bahwa pelayanan itu kasih karunia dan lebih berharga dari apa yang kita kerjakan semuanya. Ketika kita dapat kasih karunia untuk melayani Tuhan, jangan disia-siakan, tapi kita gunakan kesempatan itu, bahwa kita menghargainya seperti kita memberikan waktu kita, seperti kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu bukti bahwa kita menghargai panggilan Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan menjadi muridnya Tuhan, panggilan Tuhan kita mau diajar sebagai murid, kita mau diajar untuk melayani Tuhan. Baik, itu aja saya pengen sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu sebelum Elisa menjadi seorang nabi besar melayani Tuhan, tapi dimulai dari dia terpanggil menjadi muridnya Elia. Dan sama seperti kami Tuhan, ketika Kau panggil untuk kami melayani di gereja, melayani di tempat kami masing-masing, kami percaya pada saat hari ini Tuhan mau ajari kami sebagai seorang murid, di mana kami harus setia, kami harus taat, dan kami harus mempersiapkan yang terbaik Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Berkati setiap kami semua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.